La hayata illa bil Islam, wala islama illa bil jihad, wala jihada illa bida'wat, wala da'wata illa bil muqaddimah, wa khairal muqaddimah yakni bisalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalam ala nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa katafa. Puja dan puji kita ucapkan kepada zat Allah Azza wa Jalla. Syukur kita haturkan kepada zat Allah Rabbul Ghafur. Kita sebagai makhluknya harus banyak-banyak bersyukur. Apabila kita bersyukur, maka insya Allah kita akan mendapatkan nikmat kubur. Dan sebaliknya, apabila kita tidak bersyukur alias kufur, maka pasti kita akan mendapatkan siksa kubur hingga badan hancur dan lebur, laksana nasi menjadi bubur. Na'udzubillah min dzalik. Tak lupa solawat beriringkan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita, penyejuk di kala panas, penghangat di kala dingin, penerang di kala gelap, yakni Habibina wa Nabiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana, serta teman-teman lomba dai yang rupawan. Tak lupa hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdirinya saya di sini bukan untuk memamerkan wajah dan penampilan, melainkan berdirinya saya di sini ingin menyampaikan sepatah dua patah kata yang insya Allah ada manfaatnya bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk itu izinkan saya menyampaikan tausiah yang berjudul Mendalami Hikmah di Setiap Kegagalan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pernahkah kita merasa gagal dalam hidup? Mungkin gagal dalam meraih nilai yang memuaskan, gagal dalam meraih impian yang sudah kita susun dengan penuh harapan, atau bisa jadi gagal move. Data menunjukkan 60% pelajar di Indonesia pernah merasa kecewa karena nilai buruk atau gagal masuk sekolah impian. Bahkan dalam pekerjaan banyak yang merasa kecewa karena gagal masuk perusahaan impian. Gagal itu wajar kok, tapi apakah kegagalan benar-benar akhir dari perjalanan kita? Mungkin di saat itu kita berpikir semuanya sudah berakhir. Tapi tahukah kalian, kegagalan sebenarnya adalah langkah pertama untuk menuju kesuksesan yang lebih besar. Dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syahrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang artinya, boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 216. Ayat ini menjelaskan bahwa sesuatu yang kita sukai belum tentu baik di mata Allah, dan sebaliknya sesuatu yang tidak kita sukai belum tentu buruk di mata Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, mari kita lihat contoh nyata dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, ketika berdakwah di kota Taif. Beliau dihina, diusir, dicaci maki, bahkan dilempari batu hingga wajah beliau berdarah. Bayangkan jika kita yang mengalami, mungkin sudah menyerah. Tetapi Rasulullah SAW tidak berputus asa. Beliau malah berdoa, Ya Allah, jika ini kehendakmu maka aku ridho.
Dari kesabaran itu, Islam terus berkembang hingga ke seluruh dunia. Bayangkan jika saat itu Rasul menyerah, tidak ingin menyebarkan Islam, pasti kita tidak ada di sini sekarang. Hikmahnya, setiap kegagalan yang kita alami pasti mengandung pelajaran untuk bangkit dan berkembang. Lalu, bagaimana cara kita menyikapi suatu kegagalan? Pertama, fokus pada hikmah di balik peristiwa. Jangan hanya terpaku pada kekecewaan. Jadikanlah kegagalan sebagai peluang untuk belajar dan berkembang. Kedua, evaluasi diri dan cari solusi. Gunakan kegagalan sebagai introspeksi apa yang bisa diperbaiki. Dengan mengevaluasi diri, kita bisa menemukan cara untuk menghadapi tantangan-tantangan berikutnya. Ketiga, percaya bahwa rencana Allah selalu lebih baik. Yakinlah bahwa setiap kegagalan yang kita alami adalah bagian rencana Allah untuk memberi. Terkadang Allah memberikan kita cobaan untuk mengetahui seberapa besar kesabaran kita. Hadirin yang saya hormati, hidup ini adalah perjalanan belajar. Kegagalan bukanlah akhir, melainkan awal untuk menuju hal-hal yang lebih baik. Mari kita jadikan sabar, doa, dan usaha sebagai bekal utama untuk menghadapi tantangan-tantangan berikutnya. Saya tutup dengan sebuah kuis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Apabila yang engkau senangi tidak terjadi, maka senangilah apa yang terjadi. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Sesungguhnya setiap perkataan pasti ada kesalahan. Apalagi saya hanya manusia biasa. Untuk itu saya meminta maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati para hadirin. Pisau diasah di pagi hari, dibawa ke kebun untuk membabat. Berakhir sudah pidatoku ini. Semoga bisa memberi manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.